Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswi semester 5, ibu-ibu semester 5 yang mengikuti perkuliahan mata kuliah perkembangan seni anak usia, pendidikan seni anak usia dini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi program stimulasi pendidikan seni anak usia dini, yang sebelumnya kita sudah bahas bagaimana implementasi pendidikan seni anak usia dini yang di dalamnya berupa kegiatan pembuka, inti, penutup atau evaluasi, dan dalam pembelajaran itu dikatakan dalam bentuk RPPH ya, rencana pembelajaran kegiatan harian. Dan itu sudah ibu-ibu kerjakan tugasnya, dan ada yang memahami, ada yang masih belum. Nanti akan saya periksa dulu ya secara rinci bagaimana pemahaman ibu atas tugas yang kemarin. Sekarang kita masuk aja dulu kepada program stimulasi pendidikan seni anak usia dini. Nah, ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Kita tahu bahwa di dalam perkembangan anak usia dini itu kita butuh yang namanya stimulasi. Nah, stimulasi menurut pakar tumbuh kembang, dan itu sudah dirangkum oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, mengatakan bahwa stimulasi itu adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak usia 0 sampai 6 tahun agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi setiap anak itu perlu mendapatkan stimulasi sedini mungkin, dan itu dilaksanakan secara kontinu, dan tentunya merupakan peran orang tua sangat penting sekali di dalam pencapaian kemampuan tumbuh kembang anak pada anak usia dini ya. Karena untuk golden age ya, anak itu lebih mudah dalam mencerna sesuatu hal dan lebih suka mengeksplor hal-hal baru, dan tentunya stimulasi atau kegiatan merangsang anak itu tentunya harus dilakukan secara optimal. Jadi stimulasi itu merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan anak. Dan di dalam stimulasi itu memang sangat erat kaitannya dengan tumbuh kembang ya. Jika orang tua mampu memberikan stimulasi ke arah yang menunjang perkembangannya, ya tentu anaknya juga mendapatkan stimulasi atau mendapatkan tumbuh kembang yang baik. Hal itu dapat dilakukan oleh orang tua ya, yang merupakan orang terdekat anak, kemudian anggota keluarga yang lain juga, kemudian lingkungan masyarakat tempat tinggal anak tersebut, karena memang faktor internal dan faktor eksternal itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak ya. Jadi anak itu harus disesuaikan, kemudian mendapatkan stimulasi yang terarah ya, agar dapat berkembang dengan baik dan sesuai dengan yang seharusnya. Nah ya, jadi stimulasi tumbuh kembang. Kemudian kesimpulannya bahwa stimulasi itu adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak usia dini, anak usia 0 sampai 6 tahun. Nanti ada pengelompokan atau klasifikasi umur anak ya, sesuai dengan stimulasi yang seharusnya. Kemudian kita lihat prinsip dasar pelaksanaan stimulasi tumbuh kembang.
Ini menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2020, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menstimulasi tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah dilakukan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Karena bagaimanapun anak akan sangat menyukai kelembutan, sangat menyukai kasih sayang, dan itu akan terasa bagi anak itu. Karena kita lihat saja anak balita saja yang tahu akan orang yang tulus menyayanginya, tulus yang menyukainya. Jika dia tahu orang yang tulus menyukai dan menyukai dan menyayanginya, dia akan mau ngikut dengan orang tersebut. Jadi dan sebaliknya, anak itu kalau mengelak ya, atau di luar konteks dia baru kenal, nah itu juga karena anak itu tahu dengan dan suka dengan kasih sayang dan kelembutan. Yang kedua, selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik ya, karena anak akan meniru tingkah laku orang terdekatnya, terutama keluarga dan lingkungan. Kemudian berikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur anak. Ya, harus disesuaikan dengan kelompok umurnya. Umur anak 1 tahun dengan umur anak 2 tahun itu akan berbeda stimulasi yang diberikan. Umur anak 3 tahun ke atas ya dengan umur anak 1 di bawah 3 tahun itu akan memberikan stimulasi yang berbeda karena memang perkembangan tumbuh kembangnya juga berbeda. Kemudian lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi, kemudian yang bervariasi, menyenangkan tanpa paksaan dan tidak ada hukuman atau bentakan ya. Baik anak mau melakukan atau tidak mau melakukan kegiatan yang latihnya. Nah, ini sangat penting sekali untuk guru-guru TK, guru-guru PAUD ini sangat harus paham dengan psikologis anak ya. Psikologi anak bahwasanya tidak semua anak itu bisa kita samakan dengan kemampuannya. Jadi tidak boleh memaksakan anak untuk ikut dengan apa yang kita instruksikan. Jika tidak ikut nanti dikasih hukuman. Itu akan membuat anak tertekan. Lakukanlah stimulasi dengan mengajak anak bermain, bernyanyi, lakukanlah hal-hal yang menyenangkan. Kemudian hindari kata-kata yang membentak atau nada-nada yang tinggi atau yang keras, karena itu tidak akan memperbaiki keadaan, justru akan berbalik ya. Anak akan menjadi berontak dan marah ya, kepada orang yang memaksakan kehendak. Kemudian lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan. Karena yang mana anak itu sesuai ya dengan umurnya. Jadi ada aspek-aspek kemampuan dasar anak yang harus ditunjang kemampuan dasarnya, itu seperti motorik kasar dan halus, sosialisasi, serta kemampuan bicara dan bahasa. Kemudian yang keenam, selalu berikan anak pujian atas keberhasilannya, bila perlu dikasih hadiah. Nah, saya yakin ibu-ibu yang sudah mengajar di TK atau PAUD juga pernah melakukan hal ini, karena sejatinya anak sangat suka dengan hadiah. Walaupun di mata kita hadiah itu kecil, tapi bagi anak itu sangat istimewa ya, sangat disukai. Apakah dengan permen, apakah dengan dengan coklat ya, atau dengan kue, atau hal-hal yang pada dasarnya itu hadiah, itu sangat
menyenangkan anak, kemudian memberikan motivasi lebih kepada anak. Kemudian gunakan alat bantu stimulasi, bila diperlukan dicari yang sederhana saja, mudah didapat, atau dibuat dengan mainan dari bahan bekas, handmade ya. Kemudian lakukan dengan sesuaikan dengan media untuk menstimulasi anak tersebut. Kemudian beri kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan. Ya, tidak kita diskriminasikan antara laki-laki dan perempuan dalam menstimulasi perkembangannya. Itu harus kita setarakan ya, karena anak-anak itu bukan mencari kepandaian atau keahlian, tapi ingin tahu, memberikan pengalaman terhadap pengetahuan yang kita berikan. Jadi tidak dipaksakan anak untuk harus bisa gitu. Lanjut kepada tujuan stimulasi, yaitu mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Jadi membantu anak agar dapat mencapai tingkat perkembangan yang optimal sesuai dengan usia anak. Kegiatan yang dilakukan untuk merangsang perkembangan anak itu bisa dengan gerak, bicara, berpikir, mandiri, serta bergaul. Itu menurut Suherman tahun 2000. Kemudian di sini kita lihat ada klasifikasi atau kelompok umur ya, stimulasi anak. Periode tumbuh kembang itu masa prenatal, kelompok umur itu dalam kandungan ya, sebelum lahir. Kemudian masa bayi ya, umur 0 sampai 12 bulan. Kemudian masa anak balita 12 sampai 60 bulan. Kemudian masa prasekolah 60 sampai 72 bulan, itu umur 4 sampai 6 tahun ya. Nah, kemudian kita lihat program stimulasi pada stimulasi pada anak ya. Ada kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, dan kemampuan sosialisasi. Kalau di dalam program stimulasi pendidikan seni anak usia dini, kita masukkan ke dalam stimulasi yang harus kita kembangkan tumbuh kembangnya, yaitu melalui dengan kemampuan gerak kasar, melalui kemampuan gerak halus, melalui kemampuan bicara dan bahasa, dan melalui kemampuan sosialisasi. Mari sekarang kita bahas satu persatu. Kita tahu bahwa rentang usia anak ya, masa bayi berusia lahir sampai 12 bulan, masa toddler atau batita usia 1 sampai 3 tahun, masa prasekolah usia 3 sampai 6 tahun. Nah, di masa 3 sampai 6 tahun itu dibagi ya. Anak usia dini ada kelas A, ada kelas B. Nah, tepatnya pada usia TK, yaitu usia 4 sampai 6 tahun, itu jalur pendidikan anak di sana itu sudah melewati pendidikan secara formal maupun informal. Nah, di dalam pendidikan taman kanak-kanak kita tahu bahwa dasar kita dalam memberikan pendidikan itu ke arah perkembangan sikap, perilaku, kemampuan, keterampilan, pengakuan, dan kreativitas yang diperlukan oleh anak dalam pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Karena di sini merupakan pada masa ini adalah masa keemasan anak dan harus diiringi dan harus diberi stimulus agar dapat berkembang dengan baik. Nah, kemudian kita lihat kembali bahwa di dalam pemberian stimulasi yang efektif ya, itu tentu bagaimana orang tua atau pengasuh mampu memberikan dan memperhatikan kebutuhan anak
sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Nah, tadi kita katakan bahwa stimulasi itulah kemampuan merangsang. Nah, di dalam pendidikan anak usia dini, stimulasi perkembangannya dilakukan dalam lingkup keluarga maupun lingkup formal, maksudnya dalam lembaga atau PAUD. Nah, di dalam lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD, kita banyak memberikan stimulasi baik berupa media pembelajaran, baik berupa fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh anak seperti seluncuran, seperti buayan, atau seperti mainan-mainan anak yang lainnya. Itu memang harus ada, dan tentunya penunjang dalam menstimulus anak dalam mengembangkan tumbuh kembangnya. Kemudian selain itu, optimalisasi perkembangan itu hendaknya dapat dilakukan dengan interaksi anak dengan orang tua yang bagus. Jadi di sini peran ibu sangat-sangat bermanfaat dan sangat penting, dan karena orang tua itu secara cepat dapat mengenali kelainan yang terjadi pada anak dan dapat mengatasinya dengan memberikan stimulasi yang tepat sedini mungkin. Jadi jangan sampai orang tua tidak peka terhadap anaknya, jangan sampai orang tua cuek terhadap perkembangan anak, karena sewaktu-waktu atau kalau dalam hal buruknya ada kelainan anak misalnya, jika orang tua tidak tahu tentu akan lambat dalam mengatasinya, dan pemberian stimulusnya juga tidak sesuai atau lambat dalam menanggapi, dan itu akan mempengaruhi perkembangan anak. Dan tentunya kita kasihan jika anak itu tidak diberi perhatian khusus jika anak dalam kategori kelainan. Jadi memang peran orang tua tidak hanya ibu, ayah juga, dan itu harus adanya kerjasama yang baik terhadap pengasuhan dari anak, untuk anak ya. Kemudian selain dengan memberikan stimulus, selain mengenali mengantisipasi kelainan, dalam memberikan stimulus kita tahu bahwa anak punya potensi. Nah, potensi ini dapat dilihat dari cara dalam berpikir maupun dalam kegiatan, mampu mengekspresikan diri, mampu mengemukakan ide dan pendapat, berani tampil, berani melakukan sosialisasi dengan orang. Dan kita tahu bahwa seni ya, kita kaitkan dengan seni merupakan salah satu aspek ya yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Nah, jadi menurut Rohendi ya, seni itu tidak lepas dari kehidupan manusia, dilihat dari perspektif manapun. Kebanyakan orang beranggapan bahwa seni hanya dapat dilihat saja seperti kesenian dan lukisan. Namun seni itu jauh dari aspek tersebut. Nah, berdasarkan teori itu, temuan yang ada dengan stimulasi melalui pendidikan seni itu, orang tua dan guru harusnya mampu menjalin interaksi dan komunikasi bersama anak serta lingkungan dengan perkembangan seni dengan melalui media seni. Nah, sekarang kita bahas ya kemampuan gerak kasar ya. Oke, kita khususkan pada pengelompokan anak prasekolah, atau lebih tepatnya pada anak usia lebih dari 3 tahun sampai 6 tahun. Prasekolah. Kita lihat kemampuan gerak kasar. Bagaimana program stimulasi pendidikan seni pada anak dalam mencapai kemampuan gerak kasar? Tentunya kita berikan stimulasi yang kontinu dan berlanjut. Contohnya mungkin dengan memberikan
gerakan-gerakan seperti menari, ya, gerak dan lagu, dan itu sangat menstimulasi anak, mendorong anak, merangsang anak untuk melakukan kinestetiknya, ya, mengembangkan kinestetiknya, mengembangkan kemampuan geraknya atau kemampuan motorik kasarnya. Karena di dalam tari itu ada gerakan-gerakan berupa melompat, ya. Contohnya dengan tari binatang, misalnya tema binatang, ada gerakan-gerakan melompat, kemudian ada gerakan berdiri di atas satu kaki misalnya. Itu adalah stimulasi untuk merangsang kemampuan motorik kasarnya, atau berlari di dalam gerakan tari tersebut. Nah, itu juga merupakan stimulasi pendidikan seninya. Di sana kita ambil pada pendidikan seni tari, gerakan-gerakan tari. Kemudian ada juga di dalam gerakan tari itu ada gerakan berjalan, kan ada di sana pola lantainya, ya. Dalam tarian itu ada namanya pola lantai. Ada pola lantainya garis lurus, ada melingkar, ya, ada setengah lingkaran dan sebagainya. Untuk mencapai pola lantai tersebut, anak harus memberikan gerakan tari, mungkin dengan berjalan mengikuti garis lurus misalnya, atau merentangkan kedua lengan, atau melentikkan jari dan sebagainya. Dan tentunya pokoknya dalam kemampuan gerakan kasar, ya, kemampuan gerak kasar itu lebih kepada gerakan melompat, berlari, ya, dan sebagainya. Kita khususkan pada seni tari. Nah, kemudian kita lihat kepada kemampuan gerak halus atau motorik halus. Stimulasi yang bisa diberikan secara berlanjut atau kontinu, misalnya kita kaitkan pada seni rupa, seperti menggambar misalnya, melukis, menempel gambar. Misalnya kita lihat potongan-potongan kertas, kemudian kita sesuaikan dengan warna dari pola gambar tersebut, atau dalam arti kata itu termasuk kepada seni mozaik, ya, mozaik, kolase, ada juga montase, ada juga seni rupa yang lain yang dalam hal menempel. Nah, itu juga termasuk kepada menstimulasi kemampuan gerak halusnya. Jadi juga menggunting, ya, juga. Kemudian ada juga mewarnai, ya, menggambar tadi. Apakah menggambar garis lurus, bulatan, segi empat, membuat pagar, rumah, matahari, bulan dan sebagainya. Itu merupakan gerakan-gerakan untuk menstimulus motorik halusnya. Kita kaitkan kepada seni rupa. Kemudian kita lihat stimulasi pada anak yang harus kita capai adalah dalam kemampuan bicara dan bahasa. Stimulasi yang perlu dilakukan secara kontinu atau keberlanjutan. Dalam hal ini kita kaitkan pada pendidikan seni musik atau bernyanyi, ya. Di sini kemampuan bicara dan bahasa bisa kita stimulasi dengan nyanyian lagu dengan musik, ya. Misalnya kita lagu dengan tema tertentu, misalnya kita kaitkan dengan tema pembelajaran, misalnya nyanyi tentang profesi misalnya, atau nyanyi tentang diri sendiri. Nah, itu ada nyanyian-nyanyian yang berupa lirik-lirik lagu untuk mampu menstimulasi
dalam hal bicara dan menambahkan pembendaharaan bahasanya. Kemudian kita lihat, jadi dalam kemampuan bicara dan bahasa itu lebih kepada pendidikan seni nyanyi atau musik. Kemudian kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi yang dapat kita berikan di sini dalam bentuk proses, baik berupa proses seni rupanya, seni musiknya atau nyanyi atau seni drama. Nah, itu adalah kemampuan sosialisasinya. Kita fokuskan kepada seni drama. Misalnya kita melakukan strategi pembelajaran dengan metode bermain peran misalnya. Itu ada tentunya secara tidak langsung anak mampu bersosialisasi, melakukan perannya seperti skenario dari gurunya seperti apa, kemudian berinteraksi, membentuk sebuah drama, bekerja sama untuk menghasilkan penampilan bermain peran dengan baik sesuai dengan cerita yang disampaikan. Itu juga dalam menstimulasi kemampuan sosialisasi dan kemandirian anak. Nah, jadi itu adalah berupa pendidikan, program stimulasi pendidikan pada anak yang kita kaitkan dengan pendidikan seni. Ada 3 cabang, seni drama, tari, musik, dan itu bisa kita rangkul, kita cakupkan kepada stimulasi pada anak yang harus kita kembangkan berupa kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, dan kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Nah, mungkin itu materi kita hari ini, penguatan materi kita hari ini tentang program pendidikan, program stimulasi ya, stimulus pendidikan seni, dan tentunya program itu bisa kita terapkan pada pembelajaran anak usia dini, yang mana dalam konsep pembelajaran abad 21 ini didasarkan pada 4 pilar UNESCO. Yang harus Ibu tahu ya, bahwa konsep pembelajaran itu learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Bahwa belajar itu sepanjang hayat. Learning to know, belajar untuk mengetahui. Learning to do, belajar untuk melakukan. Learning to live together, belajar untuk hidup bersama, bersosialisasi. Dan learning to be, untuk menggali potensi diri, dan itu harus ada pada anak dan distimulus dari kecil, umur golden X ini, dan tentunya dengan model-model pembelajaran, strategi pembelajaran, serta metode pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Oke, terima kasih materi hari ini sudah menyimak apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan penguatan materi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan pada Ibu, terutama dalam materi program stimulus anak, pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.